atau mumpung. Jalan-jalan. Libur. Kiranya Tuhan menolong kita pakai hikmat, saudara. Karena sedikit kebodohan akan. Ini bukan waktunya untuk show of force, pamer kekuatan. Tetapi ini waktunya untuk show of wisdom, pamer hikmat. Diarani wong lebih daripada pei. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa dalam surga, hikmat-Mu tak terselang. Jalan-Mu tak terselang oleh setiap hati. Tetapi Tuhan, hari ini Engkau membuka pikiran-Mu kepada kami. Kenapa Engkau izinkan corona ini? Dan apa yang sedang Engkau lakukan sementara corona ini dibuka? Kuasa. Karena Engkau menimbulkan kengerian moral yang kuat kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia, termasuk kami yang di desa dua itu. Dan karena Engkau sudah membuka pikiran-Mu kepada kami, hikmat-Mu kepada kami, ajar kami untuk rendah hati dan menangkap pikiran-Mu, menangkap hikmat-Mu, untuk menyesuaikan diri dengan rencana-Mu, ya. Sehingga kami tidak melakukan kebodohan sedikit pun. Kalau tahu risiko ada, kami mau mengambil risiko yang paling kecil, tetapi memperoleh faedah yang paling besar, ya Tuhan. Jangan lindungi kami secara tubuh, jiwa, dan roh, terutama roh kami dan jiwa kami, ya Tuhan. Hamba jamah kami satu demi satu, buka akal budi kami, buka perasaan hati nurani kami yang paling dalam, agar kami dapat mengasihi diri kami sendiri, menjaganya supaya kami tidak mati sebelum waktunya. Dan kalau kami menjaga diri kami, menyesuaikan dengan rencana-Mu, menyesuaikan dengan pikiran dan hikmat-Mu, itu bukan saja menyelamatkan kami sendiri, ya Tuhan, tetapi menyelamatkan istri, suami, anak-anak, orang tua, cucu, menantu, dan seluruh keluarga kami, dan sahabat-sahabat kami. Tapi sebaliknya Tuhan, kalau kami berlaku bodoh, menjadi fatal, bukan kami saja yang dilanda, tetapi itu juga merenggut orang-orang yang ada di dekat kami. Ajar kami punya hikmat Tuhan, dan rela tunduk di bawah otoritas-Mu. Berkati setiap keluarga kami dimanapun ada. Malaikat berpagar mengelilingi kami, tetapi kami juga ingin menyatakan diri sebagai orang-orang Kristen yang takut kepada Tuhan, yang tunduk pada otoritas-Mu, termasuk otoritas pemerintahan kami yang Engkau taruh sesuai dengan Roma 13, bahwa kami harus taat kepada pemerintah. Tuhan, berkati hubungan kami secara pekerjaan, secara studi, apapun hubungan kemasyarakatan, sehingga kami tetap mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi contoh yang baik.
Bagaimana orang yang pakai hikmat dan tidak melakukan kebodohan yang paling kecil sekalipun, dan justru kebodohan yang fatal, yang sebetulnya tidak, kalau kami menggunakan hikmat itu tidak merupakan beban yang berat. Itu akan menjadi tata hidup sehari-hari yang aman, yang tertib, yang sehat, yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Ajar kami untuk memperhatikan waktu kami yang tidak lama, karena ini akhir zaman, ujungnya akhir zaman. Supaya kami siap dalam segala waktu untuk tetap bersama-sama dengan Engkau, baik tidur, bangun, bekerja, beribadah, bekerja, tetap bersama-sama dengan Engkau dan menyatakan kemuliaan. Kalau hal-hal bodoh sudah pernah kami lakukan ya Tuhan, mulai hari ini kami berjanji di hadapan-Mu, kami tidak akan menjadi orang bodoh lagi. Kami akan berhikmat, karena kami diingatkan oleh firman-Mu, sedikit kebodohan bisa punya pengaruh yang lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dengar doa kami. Berkati pemerintah kami, apapun yang diusahakan untuk menjaga rakyat dengan sebaik-baiknya. Berkati gereja-Mu yang menjadi garam dan terang di negara kami ini ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama-Mu. Kami tidak ingin mempersoalkan dan membuat polemik tentang klaster-klaster yang justru kasusnya besar, justru ada di kalangan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan kami tidak mempertanyakan kepada-Mu ya Tuhan, karena kami tahu setiap kami punya tanggung jawab kami masing-masing. Tetapi kami sudah dibekali oleh firman-Mu untuk tetap punya sikap yang benar dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang mendorong kami untuk bertindak bodoh. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mohon doa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya diberi Tuhan suami yang luar biasa, yang sangat baik, yang sangat mencintai, mengasihi saya, saudara. Ketika kemarin saya harus drop 1 minggu lebih kurang, saudara. Puji Tuhan, Tuhan menolong kami sehingga Tuhan nyatakan mujizatnya, khususnya buat saya, saudara. Dan kalau kemarin hari Minggu saya bisa berdiri melayani, itu benar-benar mujizat Tuhan. Karena pada hari itu sebenarnya saya tidak bisa berdiri lama. Saya juga tidak bisa menundukkan badan saya. Ya. Jadi saya kalau jalan itu tidak bisa jarak jauh. Jalannya kayak Pragawati, saudara. Ya, harus degek begini. Lalu saya bilang suami saya, oh kok mungkin selama ini aku terlalu banyak menunduk, ngalah terus gitu ya, ngalahan gitu ya. Nah sekarang Tuhan ajari aku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi, mengatasi semua musuhku. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kami tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Dan puji Tuhan, Tuhan nyatakan mujizatnya ya. Obat apapun yang Tuhan, yang dokter beri itu nggak ada yang mempan, saudara. Sampai dokternya bingung angkat tangan. Ya, dokternya tuh bingung. Loh, ini apa sakitnya? Ya sudah,
Pokoknya nanti kalau tidak membaik sampai ini sudah diberi surat tujuan. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana sendiri ya. Tuhan mau suami saya mengurapi istrinya sendiri ya. Tidak mengurapi orang lain toh, istrinya yang harus diurapi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pengumuman tadi malam saya mendapatkan share dari Sekretaris BKGS Sukoharjo, Saudara. Dan ternyata untuk pembatasan di Sukoharjo masih diperpanjang lagi sampai Agustus tanggal 31. Kemarin diperpanjang Juli ya, ini Julinya sudah habis, diperpanjang lagi sampai Agustus tanggal 31. Dan nanti akan diadakan evaluasi lagi. Tetapi berita baiknya, puji Tuhan, gereja-gereja sudah diperbolehkan mengadakan ibadah dengan catatan protokol kesehatan penuh. Jadi jaga jarak tetap, masker itu sudah menjadi gaya hidup kita, dan masker saya ingatkan menutup hidung dan mulut, ya, bukan menutup mulut tok, menutup hidung dan mulut, karena ketika kita bernafas pun itu ada udara yang keluar lewat hidung kita, ya. Kita saling menjaga, ya, menutup hidung, mulut sampai dagu, ya, seperti itu. Tidak diperbolehkan ketika melepas masker, mungkin harus makan atau melakukan minum sesuatu, jangan melepas masker digantung di leher, karena itu kotor. Leher kita sudah kena yang lain-lain, leher kita akan terbuka, ya. Jadi kalau mau lepas, dilepas dulu, lalu dilipat dalamnya dengan dalam, dijaga yang sedemikian rupa supaya ketika harus dipakai lagi, bagian dalam tetap bersih. Dan jangan lupa tangan tetap harus dicuci setiap saat, ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sampai terjadi sesuatu di gereja, itu menjadi tanggung jawab gereja itu sendiri. Ya, jadi jangan kita menimbulkan klaster baru, karena banyak muncul klaster baru di gereja, termasuk di Surabaya. Kemarin saya menyampaikannya di Mesda, Saudara. Ini dari gereja asal saya sendiri ketika di Surabaya, gereja Betani, tetapi itu yang sudah di bagian yang lain, ya. Kalau saya di Manyar dulu, yang sekarang di Minden, lalu ini yang sudah di Pakuwon. Itu Bapak Pendeta Leonas dipanggil Tuhan juga karena COVID, ya. Karena ternyata ketika waktu beribadah, diizinkan ibadah, Saudara, jemaatnya rata-rata tidak menggunakan masker, termasuk yang melayani WL, pendeta dan semuanya. Pendetanya sudah dipanggil Tuhan, istri dan anak. Berita yang saya baca yang lalu, saya belum melihat lagi yang sekarang ini, Saudara, masih dirawat intensif di rumah sakit, dan sekian jumlah jemaat juga masuk di rumah sakit. Saudara, kita tidak mau menambah kebodohan, dan kita tidak mau menambah jumlah klaster yang baru. Mari kita taati, ya. Jangan mati sebelum waktunya. Memang kita mati masuk surga, jangan khawatir. Tapi Saudara nggak usah pengen cepat-cepat mati kalau belum waktunya. Nanti nyasar kalau belum waktunya. Iya toh? Ada seperti Bapak Gembala sampaikan, ada sepur diparani, ya. Nek sepure sing goleng ora apa-apa, ya. Tapi Saudara yang remuk, jangan, ya. Itu cari perkara. Ya. Baik, itu yang saya mau sampaikan, ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jadi walaupun jumlah kita nggak banyak di tempat ini, mari kita menjadi teladan yang benar-benar memuliakan Tuhan, memberi dampak kepada orang sekitar kita. Lalu Saudara, ibadah berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Hari Minggu jam 7 pagi di tempat ini. Nanti hari Selasa kita ada mesga, jadinya di Dukuh jam 6:30. Lalu hari Kamis ada doa pengerja di tempat ini jam 6:30 juga, ya.
Lalu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tetap jaga diri semuanya masing-masing dengan baik. Amin. Kita berdoa secara khusus untuk doa syafaat kita pagi ini, Saudara. Puji Tuhan, besok pagi saya sudah sehat, Saudara. Haleluya. Karena besok saya harus mendampingi Bapak Gembala, ada rapat di Klaten khusus untuk Yayasan Abdiel. Dan sekaligus, Saudara, kami akan mampir ketemu dengan salah satu tokoh gereja di Klaten juga, ya. Jadi oleh sebab itu, Saudara kekasih dalam Tuhan, doakan perjalanan kami dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati semua yang sudah kita sepakati bersama. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada hal yang lain, kita tetap doakan bangsa negara kita. Dua hal itu menjadi pokok doa syafaat kita pagi ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yesus 3 kali dan kita akan berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu dengan mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, Tuhan. Terus mengajar kami, terus mengingatkan kami untuk kami berdampak kuat secara nyata, Tuhan, bagi dunia sekeliling kami. Karena kami ditempatkan, Tuhan, menjadi wakil-Mu, Tuhan, di dunia ini, menjadi duta-Mu, Tuhan, menjadi agen-agen sorgawi yang akan menyatakan kemuliaan Allah bagi semua orang. Oleh sebab itu, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada di atas corona. Engkau berdaulat penuh, Tuhan. Ketika Engkau tidak mengizinkan corona ini untuk dihilangkan saat ini, Engkau juga berdaulat penuh menjaga, memelihara dan melindungi kami semua. Ajar kami, Tuhan, untuk melakukan apa yang sudah kami terima lewat firman-Mu pagi ini, sehingga kami tidak menjadi bodoh, tetapi kami boleh bertindak bijaksana. Kami tidak memamerkan kekuatan, kehebatan, kemampuan kami, tetapi saatnya kami memamerkan hikmat-Mu, Tuhan, yang melampaui segala perkara. Dan melalui corona ini mengajarkan kami, Tuhan, untuk lebih takut akan Engkau dan menghormati Engkau di atas segala perkara. Terima kasih, Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah setia, baik yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti lewat live streaming di Facebook, mereka yang mengikuti lewat YouTube, Tuhan. Kiranya Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Terima kasih untuk mereka yang sudah bergabung melalui live streaming, Tuhan, dari tempat-tempat yang lain, dari kota-kota yang lain, dari seluruh pelosok Indonesia yang bersama-sama kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu yang sama menjamah mereka, kuasa-Mu yang sama melingkupi mereka, kuasa-Mu yang sama, Tuhan, memberkati mereka, dan mereka pun dipenuhi dengan hikmat seperti yang sudah Tuhan nyatakan atas kami semua. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai memberkati kami pagi ini. Kiranya Tuhan terus akan pakai lebih luar biasa lagi. Kami berdoa terus untuk bangsa negara ini tetap senantiasa dijaga dan dipagari oleh Tuhan. Hikmat-Mu akan menolong bangsa negara kami untuk dapat mengatasi situasi ini dengan lebih baik lagi, dan Tuhan terus dipermuliakan atas bangsa dan negeri kami. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk apa yang sudah kami sepakati bersama, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan akan terus tolong dan campur tangan, mengawali setiap langkah kami, mendahului setiap langkah kami, Tuhan, sehingga semua yang akan kami temui, semua yang kami perbincangkan diberkati oleh Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Gereja-Mu ini, Tuhan, akan semakin bertumbuh sesuai dengan kasih karunia Allah dan kemuliaan kekayaan-Mu yang limpah, Tuhan, yang akan memenuhi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke pulang ke rumah kami masing-masing, kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu Tuhan terus dilimpahkan atas kami, dan anugerah-Mu terus dicurahkan atas kami. Sebab itu kami siap diberkati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Saudaraku yang kekasih, rencana Tuhan yang kekal, yang sudah ditetapkan menjadi bagian kita, akan tetap menjadi bagian saudara. Amin. Tak tergoyahkan. Yes. Bersikaplah penuh hikmat Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan terus menyertai engkau. Amin. Apapun dalam hidupmu, Ya. baik tidur maupun bangun, Ya. baik hidup maupun mati, Ya. semuanya ada kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dalam hidup yang kekal, dan engkau tetap terpelihara sempurna secara utuh oleh karena Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Tuhan menyertai engkau di setiap kegiatanmu, di rumahmu, di luar rumah, sedikit jauh dari rumah maupun jauh sekali dari rumah, tidak ada bedanya. Dimanapun engkau ada, nyatakan kemuliaan Tuhan sehingga nama Yesus ditinggikan. Amin. Tuhan menyertai engkau. Sekarang terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selamanya.